Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMP Kristen Ketapang, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Cibubur. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun hari ini kita hanya bertemu melalui Google Meet, namun ketika kita bisa kebaktian bersama, itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Perkenalkan, saya adalah Ibu Ferimawati Gea. Saya mengajar agama di SMP Kristen Ketapang Cibubur. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami anak-anak-Mu, seluruh siswa SMP Kristen Ketapang Cibubur dan Jakarta, bersama dengan Bapak Ibu Guru, mengucap syukur atas kasih Tuhan yang sempurna kami rasakan dari waktu ke waktu. Meskipun pada saat ini kami beribadah dari rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami mohon Tuhan pimpin kami dalam ibadah ini, terlebih-lebih ketika kami membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi, melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Allah berdaulat dalam hidup manusia. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Ayub 1. Kita akan membaca ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita. Mari Bapak Ibu dan anak-anak menyimaknya dengan baik. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat ketiga, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bapak Ibu, banyak hal entah baik atau buruk terjadi di dunia ini. Bagaimanakah hal itu terjadi? Apa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah diatur sebelumnya? Bila ya, siapakah yang mengaturnya? Tetapi bila tidak, apakah itu berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini hanyalah serangkaian kejadian yang tidak beraturan dan terjadi secara kebetulan saja? Apa kata Alkitab mengenai hal ini? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada di bawah kendalinya Tuhan. Pergerakan burung pipit yang kecil pun berada di bawah kendalinya. Seperti yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 29, Yesus mengatakan begini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa-Ku. Tema firman Tuhan hari ini adalah Allah berdaulat dalam hidup manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kedaulatan berasal dari kata daulat yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat artinya mempunyai kekuasaan atau kewenangan. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara
daerah, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kedaulatan Allah berarti Allah diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu. Nah, karena Allah berdaulat, maka Allah berotoritas mengendalikan segala sesuatu bagi kemuliaannya dan sesuai dengan rencananya. Allah sanggup melakukan sesuatu yang sinkron dengan seluruh dirinya dan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Allah tidak bergantung kepada apapun. Sebaliknya, segala sesuatu yang ada di dunia ini bergantung kepada Allah. Dari kisah Ayub yang kita sudah baca sebagian tadi, kita melihat bagaimana Allah berdaulat dalam hidup Ayub dan juga bagaimana Ayub mengakui kedaulatan Allah dalam kehidupannya. Siapakah Ayub? Dia adalah seorang yang memiliki kapasitas rohani yang baik di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam Ayub 1 ayat 1 tertulis demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan menjadi landasan kesalehan dan kejujuran Ayub. Saleh mengacu kepada integritas moral Ayub dan komitmen sepenuh hati kepada Allah. Jujur juga menunjukkan kebenaran dalam perkataan, tindakan, dan pikiran. Hidup saleh, jujur, dan takut akan Tuhan merupakan kriteria yang menunjukkan kualitas anak Tuhan yang baik. Di zaman ini, mungkin kita sulit menemukan orang-orang yang sesaleh seperti Ayub. Namun, dalam kesalehannya pun, Allah berdaulat, mengizinkan Ayub mengalami berbagai cobaan dalam hidupnya. Mari kita saksikan video berikut ini. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan, mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi, dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya.
Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Dalam Ayub pasal 2 ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam video tadi kita menyaksikan bagaimana Allah berdaulat dalam hidup manusia. Allah memberikan Ayub anak-anak 7 laki-laki dan 3 perempuan. Juga Allah memberikan kekayaan yang banyak kepada Ayub, baik lembu, sapi, keledai, dan kambing domba. Namun atas seizin Tuhan, semuanya itu bisa hilang dalam sekejap. Ternak dicuri orang, anaknya mati kena musibah, bahkan Ayub sendiri mengalami penyakit bara dari batok kepala sampai ke ujung kakinya, sehingga membuat istri dan teman-temannya tidak betah di samping Ayub. Kalau melihat hal ini, betapa beratnya penderitaan yang Allah izinkan untuk Ayub rasakan. Peristiwa yang dialami oleh Ayub, penderitaan yang luar biasa yang dia rasakan, merupakan bukti kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup kita yang terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Nah, anak-anak, pada saat ini betapa banyak masalah yang mungkin kita alami. Sejak kita belajar dari rumah, ibadah di rumah, berbagai masalah yang mungkin kita temui, yaitu masalah COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berhentinya. Mungkin juga masalah sakit penyakit. Ya, ada teman-temanmu mungkin saat ini yang sedang sakit. Mereka tidak bisa belajar dengan baik. Ini sebuah masalah. Atau bisa juga masalah kesulitan ekonomi. Bagaimana papa mama berusaha berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini sebuah pergumulan. Atau masalah dalam kesulitan belajar. Ketika anak-anak sedang mengalami kesulitan belajar di rumah, apakah karena internet yang mengalami sinyal yang tidak kuat, tidak stabil, sehingga membuat mungkin pusing.
atau mungkin materi pelajaran yang sulit kalian pahami, ini merupakan masalah. Tetapi kamu harus ingat bahwa semuanya itu tidak lepas dari sepengetahuan Tuhan. Tuhan mengerti betul dan Tuhan memahami betul apa yang sedang kalian rasakan saat ini. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa apapun yang kita rasakan dalam hidup kita selalu dalam pengetahuan Tuhan dan seizin Tuhan. Karena itu, bagaimana respon kita? Mari kita belajar dari Ayub. Ketika Ayub mengalami berbagai penderitaan, maka apa yang dilakukan oleh Ayub? Pertama, Ayub mengakui Allah berdaulat atas apa yang dimilikinya. Kalau kita buka di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22, saya akan bacakan untuk kita. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di sini kita belajar, ketika ada penderitaan, ketika ada masalah yang kita lakukan, jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi berdoalah, minta pertolongan Tuhan. Seperti Ayub katakan, Allah yang mengambil, Allah yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Hal yang kedua yang kita harus belajar dari Ayub sebagai respon kita, yaitu dia mengakui bahwa Tuhan sedang membentuk hidupnya menjadi lebih baik. Dalam Ayub 23 ayat 10, di situ dituliskan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, melalui masalah, melalui pergumulan hidup yang kita alami dalam hidup kita, justru disitulah menjadi ujian bagi kita untuk semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, tetapi jadikanlah itu menjadi landasan untuk membuat kita semakin lebih baik lagi. Ya, semakin lebih mempermuliakan Tuhan lagi. Dan semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Hal ketiga yang menjadi respon bagi kita, yaitu Ayub mengakui bahwa apabila Tuhan mengizinkan apapun, Tuhan punya rencana yang agung dan luar biasa. Ayub melihat bahwa di dalam penderitaan yang panjang yang dia rasakan, yang sungguh berat itu, ada rencana Tuhan yang indah, yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dengan memiliki sikap hati ini, mengakui kedaulatan Tuhan, maka Allah memberkati Ayub lebih dari sebelumnya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kalau kita melihat bagaimana Ayub ketika dia mengakui kedaulatan Allah, Allah memulihkan dia luar biasa. Dia disembuhkan dari penyakitnya, Ayub menjadi kaya raya kembali. Bahkan Tuhan kembali memberikan dia anak-anak di dalam kehidupannya. Ini sangat luar biasa. Pak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu berupa kesulitan ataupun berupa kesuksesan, kita harus ingat bahwa itu semua atas seizin Tuhan. Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Karena itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ketika ada masalah, pandanglah kepada Tuhan.
minta pertolongan kepadanya, maka Dia akan memampukan kita untuk menjalani setiap masalah kita. Ketika kita mengalami kesuksesan, kelimpahan, dan apapun hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, ingat, itu berasal dari Tuhan. Jadi, selalulah mengucap syukur dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Allah berdaulat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengajar kami bahwa Engkau berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Baik ketika kami mengalami masalah, bahkan ketika kami mengalami kelimpahan, kebahagiaan, semuanya itu diatur oleh Tuhan atas seizin Tuhan. Karena itu ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu dan mengakui kedaulatanmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, materaikanlah firman-Mu ini di dalam hati kami untuk kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Kita harus percaya bahwa hidup kita selalu ada dalam sepengetahuan Tuhan. Karena itu, tetap semangat. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.